Subscribe YouTube Prayoga Sinyo. Subscribe YouTube channelnya Prayoga Sinyo ya. Hai, sampai jumpa sampai juga di Dev Lampung 55. Judulnya pakai bahasa Itali, tapi artinya sama. Kita pakai gini aja. Oke. Nah. Sebenarnya aku salah pakai kayak gini di video, tapi karena panas ya udahlah. Terus banyak baju yang nak laundry. Oke, kegiatanku hari ini harusnya adalah menyapu dan ngepel. Tapi karena gaji yang belum cair, bos. Jadi saya skip dulu. 3 episode mendatang dari sekarang itu adalah sebuah episode yang cukup dekat denganku. Kenapa bisa dekat denganku? Karena ini berhubungan dengan pekerjaan. Nah, berhubungan dengan pekerjaan, lalu berhubungan dengan lingkungan atau pertemanan, dan juga sementara itu dulu yang bisa aku spoiler. Yang pertama adalah saya berhubungan dengan pekerjaan. Lingkungan dong. Lingkungan pekerjaan lingkungan. Kenapa saya bilang berdekatan dengan lingkungan? Karena ini masih berhubungan dengan uang. Lebih tepatnya berhubungan dengan uang karena saya mau ngomongin soal sama seperti waktu saya bahas tentang teman saya di beberapa video yang ke belakang, yang ada gambar salah satu karakter di film Disney Pixar, yaitu seorang burung biru itu. Ngomongin soal panggung. Aku dapat sebuah insight dari Baskara. Pokoknya intinya adalah cari, semua orang bisa nyanyi, dan carilah nadamu. Nah, sebenarnya kata itu tuh bukan semerta-merta hanya untuk penyanyi dan orang yang mau nyanyi, tapi itu adalah sebuah modifikasi dari sebuah kalimat yang hampir sama tapi diganti objeknya. Carilah panggungmu sendiri. Carilah kesenanganmu sendiri dan buatlah panggungmu sendiri. Kira-kira begitu. Nah, panggung saya ada, saya sudah membuat, istilahnya begini. Memang saya sudah membuat panggung saya sendiri. Dengan cara adalah panggung ini adalah tempat kita untuk menunjukkan bakat, atau tempat kita untuk menunjukkan skill dan bakat sama aja. Cuman ada kalanya kita tuh bisa membuat panggung kita sendiri. Contohnya adalah saya sendiri. Saya langsung ke saya saja daripada ke lain tempat.
Saya kuliah di saya pernah kuliah. Itu adalah tempat di mana kuliah itu mengasah dan mencari ilmu sedasar mungkin. Untuk gampangnya adalah kuliah adalah sebuah ilmu di layer satu. Di layer 2 adalah kerja pertamamu. Nah, di layer 2 ini kalian mau mendalam terus menggali ke dalam dengan ilmu yang terus sampai berlayer-layer atau pindah dengan layer 3 yang lebih hard lagi atau berhenti di level 3 tapi lebih dalam lagi. Itu terserah kalian. Nah, panggung saya itu berhenti di layer keempat. Kalau layer kelima, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, empat. Iya benar. Panggungku berhenti di layer keempat. Kok bisa? Iya. Awalnya kuliah jurusan listrik, bekerja di bagian air, bekerja lagi di bagian mekanik, lalu punya sertifikasi AK3U. Itu skill. Lalu panggung saya di mana tempat kerja. Simpel itu. Apakah cukup di panggung ini? Di panggung ini, kalau misalkan ada panggung, sudah pasti ada uang yang diterima. Lah, dimanapun kamu punya panggung sendiri, kamu masuk di dunia kerja pasti dapat uang, dapat gaji. Nah, itu panggung kalian. Kalian akan menunjukkan seluruh skill dan bakat kalian di panggungmu itu tersebut. Berhubungan dengan ini, nanti saya bikin video yang lainnya untuk besok yang berhubungan dengan kerja. Sekarang berhubungan dengan lingkungan. Nah, menurut saya panggungku ini eh, cukup untuk menunjukkan bakat saya karena ya saya sudah punya ilmu dalam bidang boiler. Kalian kalau nonton dari awal kan saya bekerja di PLTU Sebalang kan. Dan sebelumnya saya punya background di mekanik boiler juga. Jadi saya punya bakatnya, saya punya skillnya, saya punya prakteknya, tapi saya nggak punya panggungnya. Panggungnya itu ya per per pembangkit. Pada akhirnya saya masuk ke Sebalang, ya ini adalah panggung saya. Mau diinterupsi seperti apapun, panggung saya ya ini. Itu kalau misalnya di dunia stand up itu ada heckler. Nah, gimana caranya kita untuk mengantisipasi heckling atau heckler ini dengan ya bakat dan skill kita. Itu aja. Lalu datangnya heckling sama heckler datang dari mana? Dari teman-teman yang uh, mungkin umurnya di bawah kita dengan pengalaman yang cukup lebih tinggi. Tapi kan untuk bidang pembangkit ini, pembangkit batubara kan saya lebih mungkin saya lebih unggul sedikit lah daripada teman-teman yang lainnya. Bukan bermaksud untuk menyombongkan sesuatu, cuman saya punya ilmu sedikit lebih banyak bekerja secara keringat daripada di depan layar. Ini kan saya bekerja di depan layar. Nah, ngomongin soal panggung, karena saya sudah, apakah menyerah hanya di panggung ini saja? Saya nggak tahu. Panggung ini memberikan kesempatan untuk saya sampai kapan? Saya nggak tahu. Bukan saya yang memutuskan. Sebelumnya memang saya yang memutuskan untuk menyudahi panggung ini, panggung untuk bekerja ini. Tapi kali ini saya balik, tergantung panggungnya sampai tergantung panggungnya memberi keputusan kepada saya. Lalu berikutnya adalah
ngomongin soal panggung yang sudah saya skip tadi. Ini aku ngomongin panggung yang beneran ya. Jadi ada berita yang cukup mengagetkan dari dunia perpanggungan, yaitu dunia panggung metal head atau metalcore atau metal apapun itu, yaitu dari kabar festival musik Hammer Sonic. Awalnya aku excited. Kenapa saya excited? Karena hmm, band-band luar negerinya cukup banyak dan cukup di telinga, bukan di telinga, nama-namanya itu cukup cukup umum lah. Di saya dengar itu kayak Dashboard Confessional, terus apa lagi ya? Pokoknya tidak begitu asing lah di telinga saya nama-namanya itu. My 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 I apa gitu loh. Nah, saya skip dulu line up Hammer Sonic karena ya terlalu banyak. My IC kalau nggak salah ya. Entahlah. Sausin, ya kan? Red Jam Red Jam Sweet Apparatus. Dan pertama adalah dengan line up yang cukup banyak, saya optimis bahwa perkembangan Hammer Sonic cukup baik, tapi sangat disayangkan geopolitik mengubahnya. Awalnya mereka mengurangi harga tiket dengan beli satu tiket untuk 2 orang. Oh enggak, karena ada yang tiket dijualnya pre-sale sebelumnya, jadi harga tiketnya dikurangi, kapasitas penonton ditambah. Ternyata masalah tidak sampai di situ. Ada yang namanya geopolitik di sana. Geopolitik adalah yang kalian sudah tahu sendiri lah. Saya tidak akan menjelaskan karena video ini akan terlalu mepet untuk membahas itulah. Lalu karena ada kejadian itu, Hammer Sonic menurunkan lagi bukan kapasitas, value tiketnya. Beli satu tiket untuk 2 orang. Ternyata ternyata kejadian geopolitik ini mengubah segalanya. Banyak ghost-star yang men-skip Indonesia. Akhirnya dengan keputusan yang sangat besar di Hammer Sonic mengubah format festivalnya jadi private konser, private festival yang dikhususkan undangan dari Ravel. Cukup ekstrim pengambilan keputusan itu, tapi ya udahlah. Kita harus menyadari itu karena ya ada gejolak di beberapa negara. Ya kita harap selesai tahun ini sehingga tahun depan kita bisa nonton Hammer Sonic tuh. Tapi kejutan tidak datang dari situ saja. Nah, di beberapa hari terakhir, lebih tepatnya di Jakarta, itu ada beberapa billboard menyematkan lirik-lirik lagu dari band yang sangat ikonik, yaitu Simple Plan. Saya kenal Simple Plan dari SMP. Welcome to Paradise, Jetlag, Perfect, Untitled, and many more. Dan pernah duet dengan Kotak, dan juga pernah masuk Dahsyat, lalu ulang tahun Antv kalau nggak salah. Sefanatik itu aku dulu pengen punya merch-nya, tapi terlalu mahal untuk anak SMP pada zaman dahulu.
Nah, Simple Plan ini adalah sebuah band dulunya yang mungkin sudah cukup terkenal, tapi dikala itu belum sebesar sekarang. Dulu juga pernah tour kayak gini, kayak kayak sekarang ini. Tapi dulu itu kalau nggak salah 3 kota, Jakarta, Surabaya, dan Bali. Nah, Simple Plan di hatinya warga Indonesia itu sudah cukup rekat, dan tahun ini bulan November dia akan datang ke 2 kota, yaitu Jakarta dan Surabaya. Hadirnya Simple Plan di Indonesia itu mengobati luka untuk para pembeli tiket Hammer Sonic. Karena ya band sebesar itu yang pernah duet dengan Kotak, pernah mampir Indonesia beberapa kali, itu cukup istimewa lah di hati teman-teman Indonesia, ini cukup istimewa. Apakah saya kepingin? Sangat pingin dong. Sangat pingin. Sangat pingin banget. Tapi ya apalah daya. Kalau misalkan tiketnya 500, saya harus membutuhkan 1.500.000 untuk PP dan minimal 2 juta, 3 juta hanya untuk transportasi dan makan doang. Udah. Jadi ya saya sangat sayangkan lah band yang sudah saya kenal dari lama saya skip lagi gitu. BMTH juga gitu. Nasib BMTH juga gitu. BMTH dulu pernah tur 3 kota di Indonesia, Jakarta, Surabaya, Bali. Tapi sekarang hanya Jakarta saja karena ya efek the big one, the apa ya? Efek something to explode sesuatu yang bisa meledakkan dia. Dan akhirnya ya begini. Tapi untuk Simple Plan diri punya case yang berbeda. Pingin banget, pingin banget. Suatu hari dengan adanya video ini, suatu hari saya pasti harus nonton Simple Plan. Itu harus. Atau BMTH ataupun Baby Metal. Itu sangat harus. Jadi teman-teman terima kasih banyak sudah nonton saya. Tidak ada konklusi ya konklusinya adalah saya membuat panggung sekarang di YouTube ini dan ingin melihat panggung musisi luar negeri. Itu aja dari saya. Besok saya akan membahas tentang ranah pekerjaan ya. Pekerjaan kira-kira begitu. Lalu ada 2 nih, ranah pekerjaan ada 2, secara verbal dan secara keinginan untuk mempunyai ini itu. Harusnya dengan adanya video ini saya akan terbantu. Kalian tahu sendiri lah tadi. Nah, tuh cahayanya. Nah, itulah cahayanya ganti-ganti. Tapi ya udahlah. Namanya HP kentang, harus bersabar. Semoga dengan adanya panggung yang kubuat ini akan berbuah gitu aja. Jadi teman-teman terima kasih sudah nonton video saya sampai 20 menit ini. Bagi teman-teman yang punya rezeki lebih, teman-teman bisa membantu saya, mensupport saya melalui link di bio di atas, di channel di atas juga ada link. Lewat Saweria bisa, lewat traktir juga bisa, atau lewat link deskripsi di bawah. Di copy paste, selesai, tinggal pilih. Jadi terima kasih teman-teman, sampai jumpa di besok. Besok akan seru sih besok. Jadi bye bye.